Halo, saya Selviana Desi Febriani dari Program Studi Agrobisnis Perikanan. Hari ini saya akan menjelaskan mata kuliah Ekonometrika, yaitu tentang analisis time series and forecasting. Apa itu time series? Jadi, time series itu merupakan kumpulan data statistik yang merupakan hasil pengamatan setiap interval pada waktu tertentu, atau bisa disebut dengan deret berkala. Jadi, data statistik berdasarkan perspektif waktu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada cross-section, yaitu data yang tidak berdasarkan waktu. Yang kedua ada time series, yaitu data yang berbasis waktu. Deret berkala merupakan suatu himpunan observasi di mana variabel yang digunakan diukur dalam urutan periode waktu, misalnya tahun, bulan, triwulan, dan sebagainya. Jadi tujuan dari metode deret berkala yaitu untuk menemukan pola data secara historis dan mengekstrapolasikan atau memperkirakan nilai suatu variabel untuk masa yang akan datang. Peramalan atau forecasting merupakan alat bantu dalam membuat perencanaan yang efektif dan efisien, misalnya dalam produksi, keuangan, stok, pemasaran, sumber daya manusia, fasilitas, dan lain-lain. Jadi situasi peramalan sangat ditentukan oleh horizon waktu dan tipe pola data. Data time series terbagi menjadi 4 komponen. Yang pertama, trend. Terdiri dari semi-average, metode kuadratis, moving average, dan least square. Yang kedua siklus, yang ketiga musim yang terdiri dari indeks, dan yang keempat irregular. Yang pertama kita akan membahas tren. Jadi apa itu tren? Tren mempresentasikan suatu perubahan dari waktu ke waktu cenderung naik atau turun. Jadi diperlukan waktu jangka panjang untuk melihat pola tren tersebut. Jadi tren tersebut bisa dipengaruhi oleh perubahan jumlah penduduk, perubahan teknologi, dan semacamnya. Yang kedua siklus. Siklus merupakan fluktuasi bisnis, suatu perubahan atau gelombang naik dan turun dalam suatu periode dan dalam jangka yang lebih pendek sekitar 2-10 tahun. Belum ada penjelasan yang memuaskan terhadap penyebab timbulnya fluktuasi siklus. Jadi lamanya dan besarnya fluktuasi juga sangat beragam dari perusahaan ke perusahaan dan dari industri ke industri. Yang ketiga musiman. Musiman merupakan fluktuasi yang terjadi dalam lingkup 1 tahun. Ada beberapa penyebab timbulnya fluktuasi musiman. Yang pertama karena cuaca, misalnya gelombang yang datang pada musim tertentu. Dan yang kedua misalnya karena peristiwa, yaitu pada saat hari raya Lebaran, Natal, maupun Tahun Baru. Dan yang terakhir, irregular atau ketidakteraturan. Jadi fluktuasi semacam ini disebabkan karena faktor-faktor yang munculnya tidak teratur dengan jangka waktu yang pendek. Misalkan suatu perusahaan mengalami musibah karena salah satu gudangnya terbakar, maka data keuntungan perusahaan pada periode tersebut akan terpengaruh. Peramalan berdasarkan metode atau pendekatan. Yang pertama yaitu peramalan kuantitatif menggunakan berbagai model matematis atau metode statistik dan data historis atau variabel-variabel kausal untuk meramalkan permintaan. Yang kedua, peramalan kualitatif menggunakan intuisi, pengalaman pribadi berdasarkan pendapat atau judgement dari yang melakukan peramalan. Berikut beberapa model pendekatan kuantitatif. Yang pertama model deret waktu dan yang kedua model asosiatif. Dan yang terakhir yaitu pendekatan naif, merupakan teknik peramalan yang mengasumsikan permintaan di periode mendatang sama dengan permintaan di periode sekarang. Jadi model ini adalah model peramalan objektif yang paling efektif dan efisien dari segi biaya. Misalnya hasil penjualan produk dikali dalam bulan ini mencapai 100 unit, maka peramalan untuk bulan berikutnya juga sebanyak 100 unit. Demikian penjelasan saya tentang analisis time series and forecasting. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Terima kasih.